Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang. Dan hari ini kita kembali lagi di segmen Bincang Siang. Tentunya bersama dengan Mbak Navita selaku investor dan brand ambassador sambal ulek Mbok Iem. Wah, luar biasa. Tapi kita sapa dulu nih. Halo Mbak Vita. Pagi. Pagi-pagi semangat. Oke Mbak, sebelum kita lanjutin perbincangan kita di segmen Bincang Siang, boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Selamat pagi pemirsa Batam TV. Moga-moga hari ini sehat, semangat. Jadi nontonin live-nya sambal ulek Mbok Iem sampai habis ya. Sampai habis, pokoknya mantep dah. Oke. Mbak Vita, ini kesehariannya apa nih, Mbak? Kesehariannya ibu rumah tangga loh. Ibu rumah tangga, nggak ada pekerjaan pokok lain gitu ya? Ya ada, karena ada beberapa bisnis juga selain sambal ulek Mbok Iem. Jadi ya, tapi semuanya juga udah dibentuk sistemnya, jadi ya tinggal ngawasin aja. Tinggal ngawasin aja ya, jadi ngontrol-ngontrol doang ya? Oke, luar biasa. Ngomong-ngomong, ini sudah sejak kapan sih dimulai usahanya, Mbak? Oke, aku cerita dari awal boleh ya? Dari awal banget dong, supaya bersama masih TV 30 menit kan? Masih panjang banget. Oke, jadi ini tuh berawal dari waktu itu pulang kampung. Pulang kampung, tapi pulang kampungnya beritanya itu berita duka, Kak Wasti. Karena nenek meninggal. Terus adik-adik, sepupu-sepupu itu, karena saya sebagai cucu terbesar, itu ayo Mbak nyambel dong, karena yang diturunin resep sambelnya itu satu-satunya cuma saya. Cucu pertama. Wah, luar gitu. biasa. Ayo Mbak, udah kangen nih gitu kan. Terus dari situlah akhirnya bikin. Terus tiba-tiba ngide aja. Kenapa nggak dibikin aja ya gitu, sambal seenak ini gitu. Iya, pede dong seenak ini. Iya, pede banget ya pastinya. Tapi kan sebelumnya udah dirasain dulu, icip-icip dulu. Karena pede tadi itu karena ini resep dari nenek dan udah turun-menurun gitu ya. Jadi udah mantep insya Allah. Terus akhirnya dari situ ya udah deh. Nah, karena di sini kami bergabung di satu komunitas yang memang ya udah menerapkan kolaborasi gitu ya, Kawasi ya. Jadi langsung gas aja saya hubungin, gimana nih saya punya satu produk yang boleh dong dicoba di dapur R&D-nya mereka. Gitu. Kemudian langsung eksekusi, langsung kita bikin bikin narasinya dan jadilah di bulan Agustus 1 tahun kemarin. Oh, jadi artinya dia umurnya sudah 1 tahun ya? Tapi udah bisa ngomong dikit ya, ibaratnya kalau anak. Wah, luar biasa sekali. Tapi dari namanya ini, kenapa ada filosofi apa nih dibalik nama sambal ulek Mbok Iem? Panggilan kecil. Panggilan masa kecil. Kalau orang Malang, kalau orang Malang itu nduk ya. Kalau orang Jawa kan nduk ya. Apa sih daerah lain apa dong nyebutnya? Nduk, kalau saya sebutannya nona ya. Dari Jawa nduk. Gitu. Tapi kalau di Malang itu Iem, apa Iem gitu loh. Sayangnya panggilannya lebih ke panggilan sayang banget ya di keluarga. Panggilan untuk anak perempuan itu biasanya apa Iem gitu. Akhirnya jadilah Mbok Iem. Dan kenapa pilihannya depannya Mbok, ya udah pastilah karena biar orang nggak segan masuk sih. Kan seperti makan di rumah mboknya sendiri. Gitu. Yes, luar biasa banget ya. Itu ternyata filosofi dibalik nama, pemberian nama terhadap usaha. Selain itu juga ternyata masih banyak juga ya usaha lain yang digelutin Mbak Vita. Oke, nah khusus untuk produk yang satu ini, apa sih yang membuat sambal ulek Mbok Iem itu berbeda dengan sambal lain yang mungkin dari bahannya tuh sama? Iya, udah pasti kalau terasinya impor dong, Kak Wasti. Terasinya itu impor, karena maksudnya bukan dari Batam ya, dari luar Batam. Dan itu kami cari memang benar-benar supplier terasi yang memang cita rasanya itu otentik sekali dengan yang kami rasain waktu kecil gitu. Udah pas nih ketika nemu, udah pas banget deh gitu. Ini kalau mau diceritain dikit nih ya, caranya itu kami harus kumpulin beberapa macam terasi dari berbagai daerah, kemudian kami harus riset satu persatu dan nggak cukup satu orang tuh yang cicip. Ada beberapa orang yang cicip biar tahu. Terus kami kasih rate yang mana. Akhirnya jadilah rumusan ini cita rasa yang memang embok-embok banget gitu embok banget ya. Seperti rasa waktu masa kecil ya, Mbak Vita. Oke, tapi untuk pada saat memulai itu Mbak Vita sendiri atau mungkin ada dibantu dengan rekan? Iya, itu tadi. Karena kami ini ada sistem kolaborasi ya. Jadi untuk bagian R&D itu ada sendiri gitu. Jadi idenya dari saya, kemudian diolah di dapur R&D, kemudian ada tim
Ada tim pastinya yang saling support ya sejak awal. Oke, untuk sambal Mbok Iem itu sendiri ada berapa varian atau mungkin level? Mungkin dari tingkat kalau level nggak ada. level. Kalau level nggak ada, tapi variannya saat ini masih 2. Nanti kita akan explore lagi sambal mbok-mbok yang lain. Jadi masih 2, yang satu sambal terasi. Sambal terasi itu cenderung manis, pedes juga, tapi untuk pecinta pedes banget itu Pasti harus suka. cobain yang hijau. Dan itu saya banget pemirsa. Iya. Tapi kan ada tuh pecinta sambal yang nggak terlalu pedas, maksudnya makan sambal tapi yang masih bisa dinikmati gitu kan. Nah itu disarankan yang sambal terasi merah gitu. Oke, luar biasa ya. Ini Mbak Vita sendiri penyuka sambal ya Iya pastinya. dong. Yang pedas banget atau yang standar? Iya, pokoknya Banget. yang lebih pedas daripada mulut netizen. Oh luar biasa, itu terlalu luar biasa. Sepertinya kita berdua sama loh Mbak. Oke, nah untuk proses pembuatan sambal ulek Mbok Iem ini sendiri seperti apa sih? Jadi pertama waktu kita diolah dari dapur sendiri, kemudian masuk ke dapur R&D, kemudian ditimbang Mbak Wasti. Jadi ditimbang setiap ingredients-nya itu dipastikan supaya rasanya tetap terjaga gitu. Terus diolahnya si bahan baku tadi itu kan dimatengin dulu, khasnya ada di situ. Khasnya ada di situ ya. Ada di situ, dimatengin, digoreng, kemudian diulek, terus juga masih harus dikasih sedikit minyak yang dari hasil gorengan bawang putih, bawang merah yang udah pasti ngeluarin aroma yang sedap tadi. Itu memang tujuannya untuk memberikan aroma yang khas begitu ya. Iya. Tapi ada kesulitan nggak sih untuk dapetin bahan-bahan itu tadi, termasuk dengan terasi itu kan? Enggak. Ada kesulitan nggak? Enggak. Semua bahan memang bahan yang gampang dicari di Batam. Oke, luar biasa. Nah, untuk ini kan tadi Mbak Vita juga sudah mengatakan bahwa resep turun-temurun nih ya, ada bahan-bahan khusus apa sih itu selain yang dijelaskan tadi sehingga bisa memberikan rasa yang khas dan rasa di masa kecil itu kayaknya masih kerasa gitu. Paling komposisi sih Kak Wasti. Terus tadi ya ada terasi yang memang kami penting banget kita bahas terasi hari ini ya. Karena hari ini topiknya terasi pemirsa. Dari sambal boyo. Jadi terasinya tadi itu memang benar-benar dicari yang khas gitu. Kemudian suppliernya juga benar-benar kami pilih. Bahkan kami minta juga masukan dari beberapa teman-teman yang udah jago di dunia kuliner. Apa sih yang biasa, yang paling enak, kemudian benar-benar di riset, akhirnya terpilih lah itu. Akhirnya terpilih. Tapi pada saat eksperimen awal itu selain dari lingkungan keluarga sendiri, orang lain mungkin ada nggak siapa yang dipercaya untuk merasakan gitu? Teman-teman. Iya. Dan seperti apa tuh respon dari mereka? Dari pertama, emang sebelumnya itu saya sering banget ya ngonten sambel. Kalau lagi nyambel gitu saya kontenin sampai selebgram juga ya Mbak Vita ya? Enggak sih, tapi konten doang. Sayang dong udah punya handphone. Harus dipergunakan secara baik. Terus abis itu ada beberapa temen, ayo dong, mau dong nyambel dong di rumah ibu gitu kan. Akhirnya disitulah ya udah saya undang beberapa temen yang tadinya dijanjiin untuk nyambel, kita bikin momennya, kemudian mereka harus cicip. Tim R&D juga nggak cuma satu. Ada banyak, kemudian dari keluarga juga gitu. Jadi ada berapa lidah ya kira-kira ya? Lidah dan ada lebih lah kalau 10. Dominan responnya seperti apa tuh? Mantul gitu. Iya. Moga-moga bukan karena temen ya. Biasanya gitu ya pemirsa, karena teman, aduh gue perasaan nih mau bilang nggak enak temen ya kan? Tapi kalau temen tuh harus jujur ya. Harus jujur biasanya, kalau teman yang baik jujur malah. Bener. Oke, luar biasa. Nah, untuk menjaga kualitas secara konsisten sambal Mbok Iem ini sendiri seperti apa sih? Semua ditakar Mbak Asti. Semua ditakar. Jadi dapur R&D kami itu memang sudah sangat rapi. Jadi semua ditakar, kemudian juga ungkepannya itu juga dihitung waktunya berapa menit. Bahkan saat panggang pun juga semua karyawan tuh harus pegang timer. Siapa yang saat itu berjaga untuk memanggang, dia harus pegang timer. Karena ada waktu khusus ya untuk pemanggangan yang bagus, untuk menggoreng yang bagus, ungkepan yang bagus, kemudian juga komposisi bawang putih, bawang merah. Takarannya betul-betul harus pas gitu. Itu beneran ditimbang pakai timbangan digital, gitu. Karena ya udah satu-satunya jalan untuk mempertahankan rasa supaya terus stabil ya memang itu sih. Kita harus punya SOP dan catatan yang detail untuk resep. Luar biasa, dan itu tuh di semua karyawan diajarin langsung sama Mbak Vita ya? Iya.
Sejauh ini sudah berapa banyak sih karyawan yang yang untuk di outlet itu ada 5 orang. Kemudian masih ada lagi untuk di bagian marketing branding, kemudian juga R&D, kemudian juga ada logistik gitu. Tapi pemasarannya masih di lingkup Batam? Iya, Batam. Oke, tapi kita akan lanjut dulu ya. Masih panjang banget ya perbincangan kita tentang sambal boiem. Kita akan kembali dulu. Boiem. Sambil ulek nanti, tapi ada bawa ulekan nggak sih kita nanti? Kalau dikasih tahu udah jadi, yang udah jadi pastinya kita akan melihat seperti apa sih ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa setelah jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Dengan mengikuti program Keluarga Berencana akan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kehamilan yang berisiko kematian dan kesakitan, khususnya risiko gagal tumbuh kembang pada usia anak di bawah 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB gratis setiap bulan di 12 kecamatan se-Kota Batam. Kami mengajak ibu-ibu, mari mengikuti program penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana gratis. Keluarga Berencana, keren, cegah kematian ibu dan stunting. Pembayaran pajak daerah Kota Batam kini semakin mudah, semakin cepat, semakin banyak pilihan. Bisa melalui loket, ATM atau mobile banking, kantor pos dan minimarket, e-market, dan e-payment. Ayo manfaatkan semua kemudahan ini untuk membayar pajak daerah guna membangun Kota Batam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, saya dan juga Mbak Vita tentunya di segmen Bincang Siang. Oke Mbak, kita masih lanjutkan perbincangan kita, tapi ini sudah menarik perhatian banget. Dari tadi pemirsa juga sudah lihat apa sih merah-merah di layar kaca mereka. Ini kita boleh lihat dulu nggak sih intip-intip ya? Boleh dong. Oke, wow. Nah, yang luar biasa. Apa tuh? Ini yang ayam. Ayam digoreng. Oh, luar biasa. Ini apa ya kawasi ya? Ini ayam juga dipanggang. Ih, kelihatan nggak sih? Kelihatan banget dong. Oke, luar biasa ya. Oke, kita buka. Emang dibuka nih? Pemirsa bisa lihat ya. Kira-kira nanti kita juga akan tampilkan di layar kaca Anda. Mungkin kita akan tampilkan dulu ada 2 varian tadi ya Mbak. Iya. Ini nih, Mbak Vita boleh disampaikan kepada pemirsa yang ada di layar kaca pemirsa. Ini tuh ayam gorengnya, kemudian ayam gorengnya ini dilengkapi dengan lalapan dan bumbu itu loh, bumbu taburnya itu loh. Apa sih namanya? Ya Allah, itu pokoknya blank gitu ya. Apa? Serundeng. Serundeng. Oh, ya ampun. Kok bisa-bisanya ya? Oke, agak lupa. Nah, dan ini kalau ini jelas ya bebek. Moga-moga saya nggak salah. Ini tuh bebek. Jadi tapi bebeknya panggang. Jadi dari rasa panggangnya itu smoky gitu loh. Ada aroma smoky. Ada aroma smoky ya. Saya melihat di sini dengan nyata Kak Wasti itu lagi menelan ludah. Iya betul sekali. Saya udah ngiler banget nih kayak. Baru lihat gambar. Yes, betul banget. Nah, ini ternyata ada menu lain juga ya. Ada yang dari laut. Ini mujair. Ini tawar sih. Ikan tawar, air tawar ya. Ini apa aja nih bahan yang diperlukan kalau untuk ikan nih? Sama juga? Iya sama juga. Olesan dari panggangan itu, kemudian juga ada serundeng dan lalapan. Nah itu keintip tuh, kelihatan tuh kalau sambal hijaunya. Ini adalah favorit kita semua. Ini lele panggang. Lele panggang. Ya meskipun saya tidak terlalu menyukai lele, tapi ketika saya lihat seperti ini pasti oh my god, ngiler juga. Tadi ada nggak sih di list pertanyaan ada berapa varian nasinya? Kalau nggak ada aku cerita sendiri. Oh boleh dong, Mbak Vita disampaikan juga, pasti pemirsa juga bertanya-tanya ya. Ini jadi kami punya 2 varian nasi.
Yang satu nasi biasa, nasi putih biasa, yang satu lagi nasi uduk. Nah, kalau yang ada di gambar ini kan ada bawang gorengnya tuh. Yes. Itu sebagai tanda kalau ada bawang goreng di atasnya itu berarti nasi uduk. Nasi uduk, jadi ada tanda-tanda ya. Iya, ada tanda-tanda. Oke, dan tentu harganya juga bervariasi ya. bervariasi. Ini juga sudah ada di layar kaca pemirsa daftar menu ya. Iya. Mungkin agak kurang nampak jelas nih. Boleh dijelaskan Mbak Iya. Vita? Kalau untuk yang sambal ulek ayam itu untuk bumbu terasi maupun untuk sambal terasi maupun sambal hijau Yes. itu cukup ada di 19.000 aja. 19.000 aja. Dan harga dimulai dari 19.000. betul? Harga dimulai dari 19.000. Gitu. Terus Oke. ada nasi putih. Terus jangan lupa di sini kami itu punya satu ini loh favorit dari Sobat Ngulek. Kami sebutnya Sobat Ngulek. Itu ada sate kulit jumbo. Sate kulit Jumbo. Seperti apa sih itu rasanya? Jadi selama ini tuh kan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ya. Yes. Itu kebanyakan kalau ayam itu yang dicari kulitnya. Kulitnya aja. benar banget. Aku juga Itulah. suka loh kalau Jadi, ayam tuh kulitnya. Iya. Jadi dari situlah ya sudah lah yuk kita bikinin satu menu sate kulit yang nggak tanggung-tanggung jumbo sekalian biar lega tuh makan kulitnya. Yes, biar puas, mantul ya. Oke, untuk tadi sudah ada pertanyaan juga tingkat kepedasannya biasa-biasa ya, tidak terlalu ada yang pedes banget Pedes juga. banget kalau yang hijau. Kalau yang sambal hijau, kalau sambal terasi biasa. Sambal terasi pedes dari juga. cabai setan, tapi karena ada sentuhan rasa manisnya, jadi pedesnya nggak terlalu Pedesnya nggak menyengat. terlalu. Masih bisa dinikmati. Oke, luar biasa ya. Jadi selain ada apa namanya dagingnya yang ternyata 2 varian, ada juga nasinya ternyata juga Nasi, ada 2 luar biasa. Jadi saya sendiri juga suka makan nasi uduk. Nasi uduk agak susah ya kalau bukan orang Jawa kalau ngucap nasi uduk jadinya. Oke, luar biasa. Dan ini untuk bahan baku kesemuanya nih seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Vita tadi, dapatnya Iya, dapatnya semua dari Batam gitu. dari Batam ya. Gampang Ada tapi banget. gampang banget, nggak susah banget, juga. nggak susah. Oke, luar biasa. Nah, untuk semuanya udah dijelasin Mbak Vita dan pasti pemirsa bertanya-tanya berapa sih harganya gitu. Harganya tadi Boleh mulai disampaikan 19.000 ya. 19.000 harganya dan mulai cara 19.000. pemesanannya seperti apa tuh Mbak? Pemesanannya bisa langsung datang ke outlet kami di Sambal Ulek Boyem di sebelah Ram Showroom Legenda, Mega Legenda, atau online via Gojek, via Grab, atau juga ada di nomor admin, atau juga di Instagram. Langsung DM di Instagram Sambal Ulek Boyem, di Facebook juga ada. Oke, luar biasa. Nah, ini mungkin Mbak Vita biar lebih jelas disampaikan aja Instagramnya, nama Instagramnya, Facebook atau page apa? Iya. Boleh disampaikan. Instagramnya di Sambal Ulek Indonesia, Facebooknya juga Sambal Ulek Indonesia. Kemudian apalagi ya? Cuman itu di Grab sama GoFood-nya. GrabFood sama GoFood-nya Sambal Ulek Boyem, search aja gitu. Oke, nah untuk pelayanan kepada para penyuka Boyem itu apakah khusus di Batam saja atau ini kan selama sudah 1 tahun ya? Apakah ada keluar juga? Keluar Mau daerah? juga dong. Ini siapa tahu ada pemirsa yang lagi nonton Yes, ya. betul mau banget. juga. Jadi siapa saja yang ingin membuka kemitraan bersama Sambal Ulek Boyem, kami open. Bahkan di luar Batam, misalnya Pinang, misalnya mana lagi ya yang deket-deket sini ya, Pekanbaru, bahkan Jawa. Pekanbaru sekalipun. udah di Sumatera, masih di Sumatera juga ya lah ya. Iya. Luar biasa. Gitu. Tapi Jadi, untuk pemesanan sejauh ini sudah 1 tahun ini, apakah pernah mendapatkan pemesanan dalam jumlah besar? Catering gitu? Iya, catering kami menerima dalam jumlah besar, makan siang kantor biasanya gitu ya. Kemudian juga untuk acara meeting gitu. Ada kerjasama nggak dengan instansi atau? Mau dong, ada kerjasama. Ini nanti beberapa pemirsa yang nonton, moga-moga nanti yang penasaran. Semoga langsung dihubungi ya. Udah Betul siap ya. kami melayani pemesanan Anda dalam jumlah yang gede. Gede banget. Oke. Nah tadi Mbak Vita juga udah nyampein soal apa namanya outlet atau lokasi. Iya. Saat ini sudah berapa outlet kita? Baru 1, moga-moga doakan kita akan bertambah. Ini masih ngincer beberapa lokasi nih.
Kak Lokasi Wasti. apa aja tuh? Boleh kasih spill Iya. dulu ya pemirsa ya, spill dulu. Moga-moga kita bisa dapat lokasi bagus di Batu Aji, Tiban juga lucu, Bengkong juga pasarnya juga oke. Oke banget ya, berarti ada 3 nama yang sudah disebutin oleh Mbak Vita, tunggu aja kehadiran Iya. Mbok Iem, sambal Mbok Iem luar biasa banget. Tapi ini ngomong-ngomong ada planning gak sih untuk buka outlet tapi di luar gitu, di luar kota Iya. Batam. Kan saat ini Iya. pasarannya di Batam tapi pengennya Mm-mm. orderannya Pingin dari banget, luar gitu. Kalau pingin outlet banget. sendiri? Pingin banget, tapi kita harus dalam bisnis ya, dalam bisnis ya Kak Wasti. Kita juga harus mengukur juga, tapi udah pingin banget. Udah pengen, Moga-moga ada. sudah ada planning ya, ada keinginan untuk hal itu. Oke, nah untuk apa namanya menjaga pelanggannya selama ini dan kemudian Iya. dominan pelanggannya itu dari kalangan mana sih? Iya, iya. Ada di sekitaran Legenda, tapi juga banyak juga yang dari beberapa kecamatan lain ya. Tapi karena tadi kami plan masih dijanji-janjiin terus, kapan dibuka di Tiban, kapan buka di Bengkong, masih dijanji-janjiin terus. Semoga nanti kalau beneran kami buka, kami diserbu ya. Kayak Bidi Serbu, oke nanti GO-nya boleh diundang Batam TV Iya ya, dong. grand opening-nya, terus kita langsung santap-santap Iya. ya, luar biasa. Kalau bisa nanti undang Batam TV juga untuk kita langsung terjun ke dapurnya, gimana sih cara pembuatannya gitu. Iya. Oke. Aku boleh cerita sedikit ya Oke, Kak Wasti? boleh. Tadi kan nyambung yang tadi kan, Yes, nyambung betul bagaimana cara menjaga pelanggan Yap. gitu ya. Jadi ini ada satu yang tadi belum disebut, service ya. Kita itu sebenarnya mencipta makanan yang sudah diterima sama masyarakat, Yes. udah diterima banget gitu. Karena udah banyak ya lalapan apa sih yang di sana, udah banyak banget di luaran sana. Tapi yang beda dengan sambal ulek Mbok Iem ini yang terkait dengan pelanggan yaitu servisnya. Jadi kami punya komitmen semua karyawan itu dibayar untuk menjadi sangat ramah sama pelanggannya. Oh, itu paling penting dan paling utama ya Iya. Mbak Vita. Luar biasa. Jadi ketika kita masuk nanti kita akan mendapatkan Iya, ada sambutan, ada sambutan luar sambutannya. biasa. Sugeng rawuh gitu pakai bahasa Oh, Jawa. Sugeng Rawu. Artinya apa tuh Mbak Vita? Selamat datang. Selamat datang. Sugeng Luar biasa. rawuh, selamat datang ke Mbok Iem gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Kita udah disapa dengan ramah. Bayangkan pemirsa, ini suara Mbak Vita aja udah selembut ini ya. Bagaimana ketika kita langsung ke outlet kemudian menjumpai orang-orang di sana menyapa kita dengan penuh keramahan, itu makanan itu nggak perlu dikunyah lagi pemirsa. Ditelan. Langsung ditelan ya. Luar biasa banget. Oke, selain itu sepanjang 1 tahun ini pernah nggak sih memberikan promo kepada pelanggan setianya, Mbak? Ada, sekarang lagi ada promo loh Kak Westi. Jadi untuk semua ulek-ulekan, menu ulek kan gitu. Kalau pesennya plus TO Bank, itu nanti free sayur asem. Sayur asemnya juga mantep banget gitu. Aduh, bikin penasaran aja ya pemirsa ya. Wow, luar biasa sekali. Dan ini kedepannya apakah ada? Biar kita sekaligus mempromosikan. Pasti ada ya Iya, promo. ada. Masih akan ada promo-promo lainnya. Dan jadi teman-teman pantengin aja deh. Pantengin. Instagramnya atau Facebooknya Sambal Ulek Indonesia. Sambal ulek Indonesia sudah ada di situ variannya dan bisa langsung DM ya, Iya. bisa dipesan. Ini ada di aplikasi online juga? Ada dong ya. Oke, Mbak, ini mungkin dalam kesempatan Mbak Vita sudah hadir langsung di studio Batam TV, mungkin bisa diberikan dulu nih semangat atau motivasi bagi pemirsa di luar sana yang mungkin sama dengan Mbak Vita sedang berjuang untuk mengembangkan usaha apapun itu. Buat teman-teman yang di luaran sana yang sedang berjuang, pokoknya satu kata deh, kerjain aja apa yang menurut kita yang kita sukai. Kerjain apa saja mulai dari yang kita sukai dan jangan menyerah dengan tantangan yang ada. Semua itu proses kita jalani, jika ada tantangan kita cari solusinya, kita kerjakan lagi, ada tantangan lagi kita cari solusinya. Pokoknya nggak boleh menyerah. Kalau capek istirahat sih. Kalau capek istirahat itu sih simpel banget ya Mbak Vita ya. Istirahat itu bagian dari produktivitas. Iya, betul nggak usah sekali. ngotot-ngotot juga. Karena ketika kita kerja kita juga butuh punya fisik yang fit ya. Kadang kita perlu juga sih untuk mereview diri kita sendiri, kemudian bisnis kita sendiri, apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Jadi kadang-kadang kita juga butuh jeda untuk itu. Kita juga butuh jeda, mungkin bisa refreshing, dari situ juga bisa ada lagi inspirasi gitu ya, Iya, menemukan benar. inspirasi baru. Oke, ngomong-ngomong ini kan tadi
Mbak Vita juga sudah banyak sekali menjelaskan kepada pemirsa terkait dengan sambal Mbok Iem, dan juga tadi dengar-dengar ada usaha lain. Boleh juga dong dalam kesempatan ini disampaikan kepada pemirsa. Sebenarnya ada usaha apa lagi sih yang paling lama itu di dunia pendidikan, yaitu Sunshine Muslim School. Jadi udah 11 tahun nih, udah angkatan ke-10 gitu. Sunshine Muslim School itu PAUD sih. Itu lokasinya ada di mana tuh, Mbak? Lokasinya ada di Paragon Hill. Batam Center. Jadi sekolah mulai dari usia 2,5 sampai 6 tahun, 6 sampai 7 tahun gitu. Kemudian yang berikutnya yang bergerak di bidang fashion yaitu Naluna Style. Naluna Style. Itu usaha itu sudah dimulai dari kapan sih, Mbak? Kalau Naluna juga mulai berapa ini, tahun berapa ya? Sekitar tahun 2019-an. Berarti lagi COVID-nya itu, iya, Mbak Vita baru merintis tuh, terus COVID. Tapi nggak apa-apa sih. Ya itu tadi ya. Oke, luar biasa. Kita harus tetap kerja dan pantang menyerah, kata Mbak Vita. Intinya kalau capek, lelah, istirahat. Ambil banget. jeda. Ambil jeda, refreshing, cari inspirasi baru. Oke, luar biasa. Ambil jeda. Jangan lupa ya, jedanya sambil nikmatin sambil ulek. Iya, itu dia maksud kita ya tadi dari sepanjang perbincangan kita, ternyata ujungnya itu kesimpulannya. Oke, ini juga ada banyak usaha juga yang digeluti Mbak Vita. Gimana sih cara ngimbangin waktu juga mengontrol semua gitu? Iya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus banget, dan itu seneng banget saya kalau udah ditanya itu. Karena kita ini sebagai perempuan tuh kan kita berperan ganda ya, mana jadi ibu, mana ya sebagai wanita utama di rumah ya, mana juga kita harus mengambil program baru, yaitu bisnis-bisnis yang kita pinginin untuk dari dulu yang jadi cita-cita kita. Intinya memang ada di manajemen waktu. Udah nggak bisa kalau kita nggak manage waktu kita dengan baik. Karena hal-hal yang nggak baik, misalnya apa ya, suka ya ada komentar-komentar buruk atau apa yang lain-lain, itu biasanya berasal dari waktu yang tidak terkelola dengan baik. Jadi mendingan produktif aja. Caranya ya ada sih kan, udah umum sih itu 4 kuadran manajemen waktu. Cuman bedanya kalau untuk ibu itu masih kita bagi 2 lagi. Jadi udah ada 4 nih kuadrannya gitu ya. Tapi kita bagi 2 lagi, yang satu itu khusus setelah keluarga itu kelar, baru kita urusin bisnis. Dulu pastinya. Luar biasa. Artinya manage waktu dengan sebaik mungkin, segala sesuatu pasti bisa dikerjakan dengan baik juga. Oke, terakhir mungkin bisa disampaikan harapan untuk dalam mengembangkan semua usaha yang digeluti Mbak Vita, terutama sambal Mbok Iem. Mbok Iem. Iya. Harapannya semoga semua usaha itu bisa berjalan dengan baik, bisa diterima oleh masyarakat Batam khususnya. Amin. Dan semoga juga bisa ekspansi sampai di kota-kota lain, kemudian juga bisa menjadi manfaat buat kami para pemilik, juga semua karyawan dan juga vendor yang terlibat di dalamnya. Gitu. Luar biasa. Pokoknya kebermanfaatan ya. Menjadi berkah begitu ya bagi semua yang menikmati. Dan tentunya dari studio Batam TV kita juga mendoakan Mbak Vita bersama dengan tim supaya lebih sukses, lebih semangat lagi. Dan terima kasih banyak Mbak Vita sudah hadir langsung di studio Batam TV. Nanti mungkin kita bisa berjumpa lagi di waktu-waktu yang lain. Mau diundang lagi. Iya, mau diundang lagi, luar biasa. Dan sekali lagi untuk pemirsa Batam TV, jangan lupa menikmati sambal ulek Mbok Iem. Rasanya mantul banget. Ini sebenarnya belum coba, cuman dari tadi tuh kayak mengganggu banget ya pemandangan saya. Udah gak sabar lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Vita sudah hadir langsung berbagi cerita dengan pemirsa Batam TV. Tentunya juga sudah memberikan motivasi, pesan yang luar biasa untuk semua pengusaha di luar sana. Dan pemirsa, perbincangan kami di segmen Bincang Siang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Detak Kepri Siang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.
Batam TV, inspirasi Kepri.